Allah itu disebut Bapa karena dia itu sumber. Maksudnya gini, berasal sumber. Berarti tidak bisa satu. Allah itu artinya sumber. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dialah sumber segala sesuatu. Karena dan Yesus Yesus sebagai Sang Firman, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Bapa itu adalah sumber dari segala, berarti kita bisa ada turunan, ada hierarki di situ. Dari Bapa ke Anak, habis itu ke Roh Kudus. Kalau sudah ada hierarki, gimana mungkin ini menjadi satu kesatuan, Bu? Yang namanya Esa itu memang satu kesatuan, Pak. Memang itulah Allah kita. Bersumber. Ibu bilang tadi Bapak itu adalah sumber dari segala sesuatu. Berarti firman juga adalah sumbernya dari Bapak. Kita kok sudah jalan-jalan sini, temanya kok nggak fokus sih? Saya terus terang ada apa ya? Dari tadi kami menjelaskan ketuhanan Yesus, Pak. Doktrin Trinitas yang tadi itu, yang sumber. Ya sabar, Pak ya. Bapak kan bertanya, kami meluruskan kesalahpahaman Bapak. Kalau Bapak menemukan penjelasan kami tidak sesuai dengan kebenaran, Bapak silakan. Oke ini ya. Ini. Kok apa ini? Perhatikan ya Pak. Halo. Jadi di dalam Alkitab Allah itu adalah Allah yang Esa. Perhatikan ya. Allah yang Esa itu di dalam hakikat dirinya ada firman, ada rohnya. Firman ini diartikan bisa logos itu artinya ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat Allah. Itu ada di dalam dirinya. Allah Maha Kuasa, maka firman-Nya juga Maha Kuasa. Di dalam dirinya itu ada roh yang disebut dengan Roh Kudus. Roh ini adalah prinsip hidup Allah, sumber hidup bagi segala makhluk. Nah, jadi Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Ingat ya. Jadi Allah mengutus firman jadi manusia. Ini merupakan ketetapan Allah untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1-4 dan Yohanes 3:16. Ini harus Bapak. Di situ dulu. Iya, oke. Tanya. Silakan, Bang. Mohon beri petunjuk, Allah itu pribadi yang mana? Allah itu adalah Allah yang Esa yang kami panggil sebagai Bapa. Di dalam dirinya, di dalam hakikat dirinya ada firman, ada rohnya. Firman-Nya dan rohnya itu kekal di dalam dirinya. Sejak Allah ada, kekal bersama firman dan rohnya, oke? Oke, jadi gini. Oke ya. Bilang tadi ini Bapak bilang tadi ini belum. Kembali. Ada di dalam rohnya. Iya kan? Ada dalam dirinya, ada dalam diri Allah. Roh Allah itu kekal di dalam hakikat dirinya yang adalah Maha Kuasa itu. Kenapa keputusan para bapak-bapak gereja nggak tahu nih saya apa itu prologio apa namanya? Bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak tunggal. Oke. Kalau berasal itu berarti dia keluar. Dia maksudnya Filique, itu konsili yang di Katolik Filique itu. Jadi konsili ya. Oke ya. Berasal kita jelaskan dari Tuhan. Ini saya tidak berpatokan di situ, tapi saya bisa jelaskan. Cuma apakah nanti Anda bisa memahami apa yang dimaksud di situ? Perhatikan ya. Anak Allah itu kan sebutan kepada Yesus yang adalah firman. Benar. Betul? Jadi Yesus ini disebut anak Allah karena memang dia berasal dari Allah yang adalah firman menjadi manusia. Ketika Yesus meminta kepada Bapa keluar Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah satu dengan firman, satu dengan hakikat Yesus sebagai firman, maka dikatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan dari anaknya. Karena itu, ya, jadi harus dipahami dalam Dulu mana anak sama Roh Kudus ini? Loh, kan anak Allah itu adalah sebutan kepada Yesus, di mana Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Jadi kami memahami Yesus ini ada dua natur, nanti saya jelaskan ya. Jadi di dalam Yesus firman yang menjadi manusia, ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jadi Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Dan dalam kemanusiaan Yesus ini, dia disebut sebagai anak Allah, menunjukkan bahwa dia berasal keluar dari Allah. Kepada dialah, kepada Yesus inilah, keselamatan, hidup baru, semua diberikan oleh Allah. Oke, saya lanjut dulu ya. Perhatikan lagi, saya ulangi lagi nih. Ini. Perhatikan, saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kekurangan firman, tidak kekurangan. Jadi Allah tetap kekal bersama firman-Nya. Walaupun firman-Nya diutus menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman. Firman terus ada di dalam hakikat Allah itu. Maka dikatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka yang telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengakui dia datang dari Allah yang Esa. Sebagai apa? Firman-Nya. Dia katakan bahwa Bapa yang mengutus. Siapa yang diutus oleh Bapa? Firman-Nya sendiri. Di situ. Jadi firman diutus jadi manusia untuk menyampaikan firman, meneladankan firman, menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Kitab PL. Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah melakukannya, tidak ada yang lain. Oke. Jadi pertanyaan Kata berasal di sini berarti punya sumber. usul. Iya, memang Yesus itu memiliki sumber dari mana? Ya dari Bapa. Tetapi pertanyaannya begini, sekarang Edo bilang nggak ada. loh, sekarang yang makanya saya bilang tadi, Yesus itu dari mana? Dari Allah. Dia berasal dari Allah. Sebagai apa? Firman. Tapi firman ini sendiri tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kenapa? Benar lah, Arben. Itu tadi siapa sih yang suka berusaha membenturkan, mencomot pendapat saya sih? Edo bilang nggak ada. Edo bilang tadi. Anda tuh salah dengar. Saya bilang asal usulnya sebagai sang firman. Itu. Ya itu asal usulnya kan ada. Anda ini ada bilang dari tadi saya amati Pak Bigban. Dibandingkan Pak Farhan dan Pak Gandhi, mereka lebih nyambung. Anda ini secara konsep teologi filosofi dasar keislaman itu rendah sekali. Anda tidak memahami arti kata asal usul. Nah, lebih baik Bapak menyimak dulu, jangan berusaha membenturkan saya. Banyak belajar, Pak. Sorry ya. Oke, Bro Edo. Saya tidak mendengarkan. Saya sudah 1 tahun hampir dengan Bro Edo diskusi, nggak punya paham seperti itu. Jadi saya mengerti kalau Bro mengatakan Edo kayak gitu, enggak. Perhatikan ya, jadi Yesus yang disebut anak Allah itu dia berasal dari Allah. Dia punya asal usul kemanusiaan Yesus ini, keilahiannya, usulnya dari Allah. Sebagai apa? Firman. Tetapi firman ini sendiri tidak punya asal usul lagi. Kenapa? Karena firman kekal di dalam diri Allah. Jadi firman ini bukan ciptaan, tapi firman ini diturunkan menjadi manusia, namanya Yesus, disebut anak Allah. Tetapi dia berasal dari Allah, tetapi dia sebagai firman, tapi firman itu tidak berasal dari manapun. Dia bukan ciptaan, kekal. Maka dikatakan oleh Yesus, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Jadi Yesus yang adalah firman-Nya sendiri, dalam kemanusiaan dia memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan dia mengakui bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus dirinya, firman-Nya menjadi manusia. Ini ayat-ayatnya semua. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya padaku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada aku, bangunlah, mari kita pergi. Jadi Yesus melakukan. Jadi begini ya, ketika Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup, itu benar, diterima. Akulah, tidak ada seorang pun yang sampai ke selamat surga kalau tidak melalui. Kenapa? Karena itu semua otoritas. Akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Pernyataan-pernyataan agung itu menunjukkan otoritas Yesus yang memang, kan Yesus ketika dibaptis itu, Bapaknya sendiri ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya seluruh perkenanan Allah bagi manusia dan dunia sudah Allah limpahkan kepada Yesus yang adalah firman-Nya. Oke. Ini saya jelaskan dulu ini. Jadi bagi kami Yesus itu memiliki dua natur ya.
Jadi natur firman itu berasal dari Allah. Natur manusia berasal dari rahim Maria. Itulah Yesus Kristus. Kalau saya kasih gambaran seperti di dalam Muslim, natur firman itu adalah kalimat Quran. Natur kertas itu hasil produksi pabrik. Pabriknya Luhut Binsar Panjaitan di Toba ada memproduksi kertas. Ini namanya kitab Quran. Jadi dua natur. Kertas itu dari pabrik, ini bisa terbakar. Tapi Quran itu kalimatnya itu dari Allah menurut iman Muslim, itu tidak terbakar. Sama seperti Yesus, natur firman berasal dari Allah itu kekal. Tapi natur manusia dari rahim Maria mengalami kematian, tapi bangkit lagi ya. Jadi natur firman berasal dari Allah, natur manusia berasal dari rahim Maria, namanya Yesus Kristus. Perhatikan, biar saya tunjukkan. Natur firman itu, apa buktinya Yesus natur firman? Dikatakan dia sebelum Abraham ada telah ada. Kalau secara manusia Abraham lebih tua dari Yesus. Tetapi karena Yesus adalah firman, maka betul dia ada sebelum Abraham. Dan ini dipertegas lagi Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaan Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah memiliki kemuliaan di dalam diri Allah. Tentu sebagai apa Yesus dalam diri Allah? Sebagai firman. Saya tunjukkan lagi ya, agar mereka tahu, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga, Allah di surga itu mengasihi Yesus. Sebagai apa Yesus sebelum dunia dijadikan? Sebagai firman, karena Allah mengasihi firman-Nya. Gak mungkin dong Allah gak mengasihi. Yesus sendiri mengatakan, aku Alfa dan Omega. Mengapa Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega? Karena Yesus adalah firman Allah. Firman Allah itu kan awal dan akhir. Tak pun apa Alfa dan Omega. Oleh dia, oleh Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Perhatikan dulu, saya selesaikan supaya nanti diskusinya mantap. Jadi ini, oleh dia, oleh firman, Allah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta ini dijadikan oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang olehnya Allah menjadikan semesta, diturunkan datang sebagai manusia, namanya Yesus Kristus. Sekarang ini, natur kemanusiaan saya tunjukkan. Natur kemanusiaannya, ia hidup sebagaimana manusia hidup. Hanya Yesus tidak berdosa. Yesus makan, minum, lapar, dan haus. Baru Yesus tidur, berjalan, sedih dan senang, marah, mengasihi, merangkul, dan berbicara. Itu natur kemanusiaannya. Bahkan Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari ketiga, kemuliaan naik ke surga di situ. Jadi inilah ajaran iman Kristen. Gelar-gelar Yesus ini dia, gelar-gelar Yesus ya. Oke, ini udah selesai. Jadi Yesus adalah firman Allah yang Allah utus menjadi manusia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Maka iman Kristen, siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah yang mengutusnya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia memiliki beberapa jabatan mulia. Disebut Yesus anak tunggal Allah. Kenapa anak tunggal? Karena hanya Yesus satu-satunya firman yang menjadi manusia. Selain itu tidak, hasil ciptaan firman. Disebut Yesus Tuhan, itu kurios. Yesus juga diakui sebagai nabi, nabi yang tidak berdosa, nabi terkemuka di bumi di surga. Yesus juga diakui sebagai raja, bahkan raja segala raja. Yesus imam besar yang memperdamaikan manusia melalui dirinya. Yesus guru, teladan etika dan moral. Yesus gembala yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dan bagi Yesus tabib. Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Catatan Alkitab ada sekitar 36 mujizat. Yesus hamba Allah, artinya apa? Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa itu. Yesus hakim yang adil. Nanti akan memberikan hukuman bagi orang yang menolak Yesus di neraka. Dan Yesus memberikan upah mahkota bagi yang percaya. Oke, sampai di sini aja dulu. Ya, jadi sebenarnya banyak yang tadi. Jadi gini, firman itu mulia, iya kan? Firman itu mulia kan, Pak? Ya iyalah. Firman mulia tanpa awal dan tanpa akhir, itu mulia. Firman inilah yang berubah, ya ibaratnya yang masuk menjadi Yesus. Ya, firman itu diutus Allah, diturunkan Allah menjadi manusia ke dalam rahim perawan Maria. Tujuannya apa? Untuk memulihkan manusia dan alam semesta kembali kepada tujuan Allah yang semula. Berarti dari dalam kandungan Yesus itu sudah mulia. Ya iyalah. Karena dia adalah firman. Tapi di Yohanes 7 ayat 39 yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya ada spare, ada gap waktu di mana Yesus akan dimuliakan. Jadi
tidak benar kalau sampai bilang bahwa firman itu di dalam roh kandungan Maria itu udah mulia. Karena di kitab Anda sendiri menyatakan bahwa Yohanes 7 ayat 39 yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya ada spare waktu, Yesus belum mulia gitu Pak. Bapak bisa membedakan sebentar. Bapak sekarang gini, Bapak perlu menganalisa kata di sini. Bapak bisa nggak bedakan arti mulia dengan dimuliakan? Apakah sesuatu yang dimuliakan itu tidak mulia? Iya, karena belum dimuliakan. Enggak, Yesus tetap mulia. Dimuliakan. Dengarkan Pak ya, Yesus yang mulia itu dimuliakan. Jadi bukan sebelum dimuliakan dia, makanya Bapak harus memahami dimuliakan dengan mulia. Aku mau jawab. Iya. Sudah selesai Pak Erben, setelah Pak Erben nanti aku mau jawab. Oke ya, jadi Yesus dimuliakan bagaimana Pak? Makanya gini ya, dimuliakan itu, perhatikan ya, ketika Yesus mati di kayu salib. Kata dari mana Pak? Dengar dulu, saya jelaskan. Yesus ketika mati di kayu salib, maka dikatakan dia mati dengan cara orang terkutuk untuk membebaskan manusia dari kutuk. Bahkan Yesus di situ dihinakan ya, dia diludahi, dia ditampar di situ. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus dimuliakan dan naik ke surga. Jadi konteksnya itu yang harus Bapak pahami. Dari mana Yesus dimuliakan? Kenapa disebut dimuliakan? Bukan berbicara bahwa Yesus hina, bukan, tetapi dalam konteks Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kan Yesus merendahkan diri, serendah-rendahnya. Dan kemudian dia diangkat oleh Bapa. Boleh ditunjukkan Filipi pasal 2, Bro Edo? Supaya Bapak ini mengerti ayat itu. Jadi makanya kita memahami konteks itu. Filipi pasal 2 itu loh. Itu ada ayatnya sangat bagus itu. Supaya mungkin informasi. Sebentar. Ya supaya nggak konsen Bapak nanti. Filipi pasal 2 yang berbicara tentang Yesus itu perhatikan. Ya, Filipi pasal 2 yang diperhatikan Pak ya. Ayat 5 mulai ayat 5 Bro. Coba ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah mulia ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mulia, melainkan telah mengosongkan diri, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia dalam konteks ini, kok ada muncul TikTok lagi. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, ini berbicara Yesus masa merendahkan diri sampai terhina-hinanya. Tetapi ayat 9 lihat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios, bagi kemuliaan Allah, Theos, Bapa kita. Jadi ini konteksnya Pak. Jadi Yesus bukan berarti hina, bukan dalam konteks itu, tapi Yesus memang merendahkan diri. Oke, saya pikir sudah cukup. Tadi kan Bapak bilang, saya tanya, firman mulianya Yesus itu saat dalam kandungan. Ya, kan? Bapak, coba pahami dulu Pak ayat ini lagi. Lihat dulu Pak. Bapak ini berarti nggak memahami. Lihat. Ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika di sini Yesus meninggalkan. Oke. Aku mau jawab dong. Aku mau share screen, tapi aku nggak bisa share screen. Bentar Bu, ini menyambung sedikit aja 10 detik. Iya, lanjut Bro. Eksistensi Yesus dikatakan, dia mengatakan sendiri, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ini adalah kata-kata ilahi Yesus Kristus, epifani.
Jadi kemuliaan Yesus Kristus itu sudah sejak mula ada, gitu. Bahkan tidak ada mulanya sejak dulu, sejak sebelum dunia dijadikan, karena dia adalah Sang Firman, kemuliaannya sudah ada. Tetapi di Filipi 6 tadi memang kemesiasannya pada tahap untuk penebus dosa manusia itu dia harus merendahkan itu pada dirinya, saat bahkan ini. di bawah malaikat sekalipun. Gitu. Ya, karena Itu memang dia harus taat sampai mati, Pak. Yohanes gini, Pak. 7:39 itu pada saat apa, Pak? Kalau memang dia dimuliakan, kenapa harus ada kata ini? Karena dimuliakan itu asal katanya mulia. Ya kan? Asal kata dari dimuliakan itu adalah mulia. Coba lagi. Nanti Bu Sofi jelaskan, mungkin silakan. Nah, ini. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Nah, ini aku mau jelasin. Tadi Pak Erben sudah kok salah ini. Udah jelasin dengan baik. Jadi asal usul Yesus di dalam kepercayaan kita itu adalah Sang Firman. Ya, aku agak sedikit beda dengan teman-teman. Aku tidak pernah menyebut Yesus hanya sekedar firman atau perkataan. Yesus itu bukan a, i, u, e, u atau suara yang bergetar. Udara, kemarin Muslim ngomong ya, udara masuk lewat hidung, menggetarkan pita suara, lalu keluar lewat mulut. Itu bukan Yesus. Yesus itu adalah sang, sang itu artinya Sang Firman itu sendiri. Ini kok aku nggak bisa sharing? Sebentar, aku kok nggak bisa share screen ya, sebentar. Jam berapa nih? Bentar lagi maghrib. Ya, kan ini saya menjawab jadi didengarkan saja. Karena gini teman-teman Muslim, saya harap jangan menyerang begitu ya. Jadi biarkan kami menjelaskan menurut keimanan kami. Oke. Nah, jadi karena asal usulnya adalah Sang Firman itu sendiri. Ini lihat nih yang biasa kalian kutip-kutip nih. Tapi kalian nggak pernah baca utuh ya. Katanya Yesus cuma utusan, Yesus adalah cuma sekedar utusan. Ya betul, Yesus adalah Sang Firman yang diutus Bapa. Galatia 4 ayat 4 menyatakan setelah genap waktunya atau in the fullness of time, setelah semua nubuatan diberikan, maka Allah mengutus anaknya. Ya. Nah, ini lihat nih, Yesus mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, siapa? Kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi sumber hidup kekal, Bapak harus kenal dua-duanya, Pak. Pertama, Bapak harus kenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kedua, Bapak harus punya persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang kekal. Kemudian Yesus berkata demikian, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi harus taat ya. Yang ayat kelima ini nggak pernah dibaca. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Dan tadi Pak Erben sudah menjelaskan dengan baik, dia mengenapi yang namanya Yesaya 53, yaitu menjadi hamba. Dia yang dalam rupa Allah, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, ya. Kemudian dia menyelesaikan pekerjaan penebusannya dan dia dimuliakan. Kemuliaannya itu di mana, Pak? Di Daniel 7, Pak. Ini yang namanya kemuliaan nih. Jadi Nabi Daniel ini melihat ya, mulai kita baca dari ayat 13 aja. Ini bagaimana ketika Yesus di coronation ya, ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia diangkat ke surga nih. Aku terus melihat nih dalam penglihatan malam itu. Nampak datang dengan awan-awan di langit. Ini yang disebut the cloud rider. Makanya orang Yahudi menyebut Sang Mesias itu adalah dia yang berkendara di atas awan-awan atau the cloud rider. Ya, Mesias itu nama lainnya adalah the cloud rider. Seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu. Ini Allah Bapa. Dan dibawa ke hadapannya.
Lalu kepada siapa? Sang anak manusia itu diberikan kuasa, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Ini yang namanya dimuliakan. Ketika Yesus dimuliakan, ini penglihatan Nabi Daniel. Ketika Yesus diangkat ke surga. Ya, sebagai raja ketika dia sudah menang. Kekuasaan sebagai apa, Pak? Yesus itu raja, Pak, bukan cuma nabi. He was born as a king. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Mesias itu lahir dengan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia lahir sudah raja dia. Ya, Yesus itu raja, Pak, namanya Raja Mesias, ya, diberikan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada siapa? Kepada Sang Anak Manusia itu. Makanya dikatakan tadi kita menyembah kepada Yesus demi kemuliaan Allah Bapa. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini nubuatan untuk Nabi Daniel. Nah, ini yang namanya dimuliakan tadi, Pak, setelah Yesus menang dari atas kayu salib. Bisa dimengerti ini? Jadi kalau dikatakan seperti itu, berarti sebelumnya Yesus itu manusia biasa, tidak harus dikatakan kayak berarti belum ada firman menjadi manusia sebelum di kebangkitan. Yesus itu 100% manusia. Yang ilahi adalah spermanya atau benihnya. Bolehkah aku nanya? Jadi spermanya itu bukan sperma dari Adam, Pak. Ini saya kasih Bapak tunjuk ya, sperma ilahi ya. Dibuatnya Nabi di Yohanes 14:16 nih. Aku akan meminta kepada Bapakku. Ini Yohanes 14:16. Halo? Min. Di on kah? Atau sholat di Salam semuanya, salam. Ini admin apa? Kamu mau tanya mana? Yohanes berapa? Yang ilahi itu adalah benihnya ya. Benihnya bukan dari benih Adam. Makanya darah Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menebus dosa, Pak. Anda tahu kenapa? Kenapa dia harus lahir dari seorang perawan, Pak? Karena bayi itu mendapatkan darah itu dari sperma ayahnya. Jadi bayi itu tidak pernah bercampur darahnya dengan ibunya. Jadi plasenta itu hanya mengalirkan makanan di dalam janin, dan plasenta itu menghalangi supaya darah ibu nggak bercampur dengan darah anaknya. Nanti mati di anaknya. Jadi bayi itu mendapatkan darah dari bapaknya. Nah, sedangkan kalau dikatakan Yesus itu benih ilahi, ya, the divine sperm of God, dia turun dari atas, maka darahnya itu adalah bukan darah Adam, Pak. Makanya di dalam Alkitab dikatakan darahnya adalah satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dosa kita. Kenapa, Pak? Karena orang berdosa itu tidak bisa menjadi penebus orang berdosa lainnya, harus yang tidak berdosa. Karena darahnya adalah ilahi, dan karena di spermanya adalah sperma ilahi, maka dikatakan Yesus satu-satunya darah yang berkuasa untuk menebus dosa. Darah kita nggak punya kuasa, Pak. Darah kita cuma untuk nyumbang COVID aja. Itu penolong. Jadi firman itu menjadi daging itu dari sperma kan? Itulah alasannya mengapa dikatakan Yesus itu darahnya menebus kita. Kuasa darah Yesus namanya. Because the sperm is divine. Jadi dikatakan di dalam Alkitab kita yang diperanakkan bukan karena keinginan jasmani atau keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Gitu ya. Berarti Yesus itu penolong. Yesus itu penolong seorang parakletos. Jadi ada Yohanes 14:15. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Bapak mau mengenal Allah yang benar, karena Allah itu tidak bisa dilihat, Pak. Dikatakan Bapa itu Anda nggak bisa lihat. Nggak semua bisa penolong lagi di Yohanes 15 nih. Itu parakletos itu merujuk ke Roh Kudus itu, yang adalah Roh kebenaran. Jadi kita itu diberikan dua penolong, parakletos. Yang pertama adalah Sang Firman, yang nuzul menjadi manusia, Yesus. Yesus itu menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah yang sejati. Yang kedua, dia memberikan penolong yang lain, another, alon parakleton, ya, alos parakletos. Penolong yang lain ini namanya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak mau mengenal siapa Allah, harus dari dua, Pak. Dari rohnya dan dari firmannya. Sama seperti Bapak mau kenal Sofiato. Kalau Sofiato cuma patung, diem aja, Pak. Anda gebuk, diem.
Saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya akal budi, diem aja. Saya nggak punya roh, Pak, nggak hidup mati kayak patung. Bapak nggak ngerti sama saya. Namanya siapa? Plok, diem aja. Kamu sekolahnya di mana? Plok, diem aja. Kenapa, Pak? Saya nggak punya firman, saya nggak punya roh. Kalau Bapak mau mengenal seorang pribadi, Bapak harus kenal dari dua. Dan Tuhan memberikan kita dua penolong, dua parakletos. Yang satu yaitu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Dia melakukan yang namanya karya penebusan. Karena itu dia harus punya tubuh jasmani. Nanti saya jelaskan kenapa dia harus jadi manusia. Yang kedua dia memberikan Spirit atau Holy Spirit-nya. Udah ya? Jadi gini Bu, ya kita kembali ke yang tadi, yang masalah firman menjadi manusia. Berarti kalau umpamanya itu berupa spermada ilahi, itu berarti menjadi sebuah benih apa namanya ya, giok apa namanya untuk menjadi daging gitu loh Pak. Berarti itu ciptaan Bu. Jadi Yesus ini ciptaan. Daging kemanusiaannya memang dibentuk dan dilahirkan. Yang namanya daging manusianya itu ya diciptakan, dikritik. Bukan diciptakan. Oke. Kalau kekal bahaya sekali itu Pak. Itu syirik itu. Kekal Pak. Jadi gini. Tapi Kristen tidak pernah mengekalkan kemanusiaannya, itu doktrin dari bidat Yohanes Pentekostal Pak. Kemanusiaan Yesus itu dikreat di dalam rahim Maria. Bukan ya? Ketika dikatakan firman itu menjadi daging. Yang namanya segala sesuatu yang materi itu diciptakan Pak. Dagingnya Kristus ketika dia menjadi manusia itu bisa dibunuh. Kalau kekal itu tidak bisa dibunuh Pak. Yang namanya spirit kekal itu tidak bisa mati, nggak bisa lelah, nggak bisa dibunuh. Yang biasa teman-teman Kristen saya aja diskusi bahwa firman itu menjadi daging. Ya, firman itu menjadi daging. Itu daging kemanusiaan atau daging yang berupa kata Paul Joseph Sang itu dia berupa nafsu. Ayo. Ya, Bapak. Jadi agak membingungkan. Bapak tidak berdialog dengan Paul Joseph Sang di sini. Oh enggak, berarti kita ambil Paul Sang. Kemanusiaan Pak, sama seperti kita, daging kemanusiaannya. Gitu loh. Menjadi manusia bukan berarti firman yang roh itu rohnya hilang, yang esensi rohnya, yang roh itu kan artinya tidak berbentuk dan berwujud, kemudian esensi itu menjadi hilang dan menjadi manusia, tidak Pak. Jadi itu. Nih aku baca ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Iya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia, sang firman itu di dalam Allah. Ya, kata bersama ini bukan ada dua orang, bukan. He is inside, dia di dalam Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Dan tanpa sang firman itu tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu dibedakan dari berfirman Pak. Ya, jadi kata berfirman itu bukan firman yang kita maksud. Firman itu adalah hikmat atau kecerdasan ilahi yang ada di dalam Allah. Jadi dia menciptakan segala sesuatu itu sudah ada di dalam hikmatnya dulu. Baru ketika itu dia berkata-kata dan semuanya jadi. Di dalam sang firman itu ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, ini namanya Yohanes Pembaptis. Ya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Kalau di Quran Bapak dikatakan Yahya Pembaptis itu membenarkan kalimat Robnya atau Nabi Isa. Ya, supaya oleh Yahya itu semua orang menjadi percaya. Jadi pada waktu itu mereka melakukan namanya baptisan Yohanes dengan air. Ya, dia bukan terang itu. Yohanes Pembaptis itu bukan sang terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan oleh sang firman itu, Pak. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, saya kasih Bapak kasih tahu ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa itu anak Allah, Pak? Sama seperti Yesus. Yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu di dalam Alkitab kita diumpamakan benih, Pak.
Kalau bahasa Ibrani-nya namanya Zora. Kemudian menjadi bahasa Yunani menjadi spora untuk tumbuhan, sperma untuk manusia. Mudeng ya? Firman itu ibarat benih di dalam Alkitab kita. Makanya Yesus harus bangkit pada hari ketiga tubuhnya. Karena pada hari ketiga Tuhan menciptakan tanaman. Ibu bilang ibarat benih itu apa kata hiasan atau memang sebuah benih yang asli? Ini saya kasih nih. Ini namanya benih ilahi. Ini Bapak baca ya. Tadi anak-anak yang diperanakkan bukan dari darah daging. Sekarang kita lihat nih 1 Yohanes 3, Pak. Anak apa sih anak-anak Allah, Pak? Apa sih orang yang lahir dari Allah tadi? Dikatakan demikian nih, Pak. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sekarang Bapak lihat nih bahasa Ibrani-nya. Ini bisa lihat, Pak, yang saya besarkan. Apa Pak bacanya, Pak, bisa. Dalam bahasa Yunani? Ya, Bapak, yang Ibu besar sperma. Iya. Yang mana? Benih. Ya. Ini benih ini apa, Pak, bahasa Yunaninya, Pak? Bahasa Yunaninya nater. Kalau nggak salah. Ini loh, Pak, ini bacanya apa ini? Sperma. Iya. Jadi di dalam ketika di Kejadian 3 ayat 15 Tuhan mengatakan benih perempuan itu, Kejadian 3 ayat 15 itu namanya Zora. Ya, benih perempuan ini. Sekarang kita lihat ini benih. Mana benih? Aduh, sorry. Benih, ada yang keturunan, ada yang benih, ada yang keturunan. Yang mana yang ini Bapak bisa lihat ini yang saya kasih benih itu namanya zera di dalam bahasa Ibrani. Zera. Ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kalau untuk tumbuhan namanya spora. Kalau untuk manusia namanya sperma. Itu namanya seed atau benih. Nah, di dalam Alkitab kita firman itu namanya benih, Pak. Firman. Oh, sebuah benih. Berarti berbentuk materi. Kalau kayak gitu, Pak. Yang materi yang mana? Firman itu adalah benih, Pak. Firman itu selalu diibaratkan dengan benih. Ini Bapak lihat nih. Benih itu ialah firman Allah. Ya, jadi firman yang ditabur. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti orang menaburkan firman, seperti orang menabur benih, kayak petani nabur benih, itu Tuhan sedang menaburkan firman. Nah, benih itu, ya, jadi kalau Bapak baca ini perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Itu firman. Ya, ini kata Yesus ya, yang merah ini kata Yesus. Ya. Yesus ngomong gini nih, dia mengatakan dalam sebuah perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Ini kata yang dipakai adalah spora. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering, tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Kemudian Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian mereka bertanya, murid-muridnya nggak tahu apa sih maksudnya perumpamaan itu. Gitu ya. Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui the key of the kingdom of heaven, rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang lain tuh nggak dikasih tahu, Pak, perumpamaan itu, supaya ketika mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka nggak ngerti. Kemudian Yesus menjabarkan arti perumpamaannya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya, kemudian datang iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kemudian yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, kemudian dalam pertumbuhannya mereka dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, benih yang keempat jatuh di tanah yang baik. Orang yang mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi Yesus menyamakan kerajaan surga, orang yang menabur benih itu ada seperti menabur firman. Jadi firman itu selalu diibaratkan benih, Pak. Karena benih itu punya kekuatan zoe, Pak. Jadi benih itu punya daya cipta atau daya tumbuh yang luar biasa sekalipun dia kecil. Maka Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, biji sesawi itu paling kecil. Kalau kamu have a faith, ya, as a mustard seed, sebesar biji sesawi,
ya, itu cukup untuk memindahkan gunung. Kenapa? Karena firman, di dalam firman yang kita taburkan itu punya daya hidup. Setiap Injil yang diberitakan, kata Yesus, 1 dari 4 orang itu pasti bertobat. Yesus mengatakan kalau kamu beritakan Injil, ada 4 orang, yang satu jatuh di tanah pinggir jalan langsung diambil iblis, ya, dia dengar dan dia tidak percaya. 1 jatuh di tanah berbatu-batu, 1 jatuh dimakan semak berduit, tetapi ada 1 yang jatuh di tanah yang subur. Ketika dia mendengar firman kebenaran, yaitu berita Injil, dia percaya dan dia diselamatkan. Ya, jadi penginjilan itu adalah 25%, 1 dibanding 4 orang yang kamu beritakan pasti percaya kepada Yesus. Itu kata Yesus. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan tentang masalah kembali ke masalah benih, ya kan? Berarti firman benih itu adalah firman, itu benihnya berhamburan ke mana-mana sampai iblis pun ngambil gitu loh. Berarti firman ini benar-benar kalau dari ayat tersebut menandakan bahwa firman itu sebuah yang tercipta. Karena bisa keluar, bisa masuk kemana-mana. Karena iblis aja bisa ngambil. Kalau iblis aja bisa memungut firman, apakah iblis kita bisa sebut bahwa dia bisa mengambil benih itu atau bisa memegang firman itu? Berarti kuasa firmannya di mana? Gitu. Agak Tuhan berarti. Jadi yang namanya keselamatan di dalam Kristen itu perlu yang namanya iman. Jadi kamu tidak bisa otomatis diselamatkan. Saya ulangi ya. Maksud saya gini, Bang. Karena Yesus sendiri yang mengatakan ya bahwa benih itu adalah firman. Sementara kalau umpamanya benih ilahi, is okay, itu benih ilahi. Benih ilahi itu kan kalau umpamanya iblis bisa menggapainya. Berarti bisa dikatakan bahwa iblis bisa memungut Tuhan gitu loh, Pak. Jadi firman di situ, Pak, merujuk bukan firman ini, Pak. Jadi firman itu bukan sang firman, Pak. Tuhan itu gitu loh. Iblis pun bisa Pak mengambil itu dari kita gitu, Pak. Jadi bedakan antara sang firman dengan firman Allah, Pak, ya. Sang firman itu adalah Yesus sendiri yang segala sesuatu diciptakan olehnya melalui Dia. Benar, yang saya ceritakan Allah bukan sang firman. Saya tidak ceritakan sang firman. Saya cuma menceritakan firman Allah kan ini kan. Ya, saya menceritakan, saya mempertanyakan definisi benih adalah firman Allah yang berhamburan di mana-mana kemudian dipungut oleh iblis. Nah, kata dipungut dari iblis itu artinya firman itu tidak berkuasa sebenarnya. Bukan, Pak. Loh, artinya kalau di situ sendiri mengatakan dipungut, benih itu dipungut oleh iblis. Ya, itu ini, Pak. Itu kan merujuk ke manusianya, Pak. Jadi orang yang menerima firman itu, makanya dibaca tuh, itu kan itu. Ada orang yang ibarat itu tumbuh, firman itu kan tanah itu kan bicara tentang orang, Pak. Gitu. Tanah itu bicara tentang hatinya dia, Pak. Manusia gitu loh. Karena benih itu sama, gitu loh. Berarti semua manusia ada firman, Pak. Hah? Hampir semua yang nerima Yesus ini punya firman semuanya. Iya, cuma kan artinya kan makanya di situ ada yang berbatu-batu, ada yang subur, ada yang bersama duri. Itu orangnya, Pak. Jadi ketika contohnya saya, ya kan? Sama kata bukan sama yang dituju bendanya. Iya, saya ini orang yang bukan sama. Nah, tapi saya ini tipekan orang yang masuk kiri keluar kanan. Nah, jadi tidak masuk firman Tuhan itu. Nah, yang salah itu saya, Pak, bukan firman Tuhannya. Gitu loh. Iya, maksudnya gini. Tanahnya nggak siap, Pak. Tanahnya yang tidak siap. Ya, ibaratnya manusianya kan tidak siap tuh. Iya, bukan firmannya yang menerima. Kata Ibu tadi yang menerima itu berapa persen, Bu? Kalau umpamanya kita menginjili orang itu ada beberapa persen. Nih, Bapak lihat nih. Ada yang jatuh di jalan, 25%. Yesus mengatakan, kalau benih firman, yaitu berita Injil itu ditabur, kamu nginjili orang, 1 dari 4 orang ini pasti terima Tuhan. Rasionya. Ya. Oke. Karena apa? Ambil rasionya terkecil 1, Bu. Iya, kata Yesus. Firman. Ya, 1 yang jatuhnya di pinggir jalan tuh.
Dia terima tapi dia nggak siap. Lalu iblis ngomong, begini, Injil itu palsu, begini, kamu jangan percaya, Yesus tuh nggak mungkin mati, ya kan? Supaya apa? Supaya lihat nih, mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang material ya Pak ya, bukan kayak terus kayak benih jagung dicabut. Lihat nih, iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. It's okay. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Terus jadi orang kedua, jatuhnya di tanah berbatu-batu, ini orangnya keras nih Pak. Benar, ya? Benar. Saya sudah ngerti. Itu semua adalah perumpamaan ke orang. Ya, perumpamaan. Tapi yang kita ini, yang saya katakan ini, yang saya pertanyakan ini, kalau firman ada di semua orang yang dari 4 menjadi 1 itu adalah juga dapat firman, semua dapat firman, apakah tidak bisa dikatakan bahwa karena dia memiliki keilahian seperti itu? Karena firman ada di dalam diri masing-masing kan. Loh ini kan ceritanya respon orang Pak. Maksudnya, Yesus ini menceritakan respon orang ketika mendengar firman. Oke, contohnya gini Bu, sederhananya gini. Karena firman ini adalah Allah kan. Firman ini juga komponen dari Allah sendiri. Dan itu firman itu menjadi didefinisikan sebagai benih yang masuk ke orang-orang. Kalau tidak diterima, berarti iblis mengambilnya. Ya kan, ibaratnya diambil oleh iblis dengan kata lain seperti itu. Tapi yang saya menjadikan pertanyaan di sini adalah karena firman berarti semua orang yang meyakini dan mengimani Yesus itu punya firman semuanya. Benar, Bu? Bukan punya firman, menerima sang firman itu. Menerima berita Injil itu. Nih, saya kasih Bapak ayatnya. Benih itu ialah firman Allah. Jadi benih itu bertumbuh Pak di dalam hati orang yang mendengarnya. Berarti firman kan? Firman yang bertumbuh di dalam hati orang, Bu. Iya, firman itu tumbuh di dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, apa bedanya sama Yesus, Bu? Karena Yesus itu sang manusia, firman, Pak. Yesus itu sang firman. Makanya di dalam Injil kalau Bapak baca, Yesus itu selalu berkata demikian, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus itu beda dengan para nabi, Pak. Kalau nabi-nabi mengatakan, demikianlah firman Tuhan, atau datanglah firman Tuhan kepadaku. Kalau Yesus nggak pernah ngomong gitu. Yesus berkata dari otoritasnya sendiri, Pak. Kamu sudah mendengar firman seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu. Dia kasih firman yang baru, dia kasih perintah yang baru. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Jadi Yesus itu berkuasa, dialah sang firman itu sendiri. Dia nggak pernah ngomong, demikianlah firman Tuhan, atau datanglah firman Tuhan padaku, nggak pernah. Karena dia tuh memang sang firman yang berjalan. Jadi Yesus tuh ini loh Pak, ini loh. Yesus itu 1 Yohanes 1 Pak. Sebentar. Saya kasih lihat ya, siapa Yesus di dalam pandangan para rasul ya. 5 baterai kumin. Pak, Bapak bisa lihat layar saya? Bisa Bu. Ini adalah Rasul Yohanes, Pak. Kesaksian Rasul Yohanes tentang sang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup atau sang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dikatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi, siapa Yesus sang firman itu, Pak? Bagi kami, firman itu bukan tulisan, Pak. Tulisan itu namanya, Pak Erben? Grafe ya, Pak ya? Tulisan itu namanya grafe, Pak. Jadi firman itu bukan buku, bukan tulisan ini loh Pak, bukan tulisan-tulisan ini, bukan. Firman itu seorang pribadi Pak, namanya Yesus. Dan firman itu didengar, dilihat dengan mata, disaksikan, diraba dengan tangan Pak, sama para rasul. Jadi bagi kita, firman itu bukanlah tulisan IUEO atau rangkaian kata-kata, bukan. Firman itu seorang pribadi. Dan dia datang ke dalam dunia, diraba, dipegang. Jadi bagi kami, Yesus itu adalah a walking, talking, living word of God. Dia adalah firman hidup yang berjalan.
Gitu ya Pak ya. Jadi kalau firman hidup yang berjalan, jadi seperti ini, Bu. Anggaplah kalau di Alkitab itu adalah firman yang mati ya, karena kita bisa buka. Apakah tidak bisa dibedakan seperti itu? Ada dua materi, ada benda mati, ada benda hidup. Karena pengertian dari firman itu sendiri, pengertian firman tadi sendiri adalah benih. Dan firman sendiri ini kalau saya nggak salah, menurut teman-teman Kristen yang lain adalah hikmat, adalah pengetahuan, adalah ilmu. Kecerdasan, ya. Kecerdasan ilahi, hikmat ilahi. Oke, kalau itu adalah hikmat ilahi, ya. Apakah tidak bisa didapatkan dari, kayak ibu ini sekarang lagi membaca Alkitab, sementara Alkitab itu adalah benda mati. Secara logika ya kan ditransfer ibaratnya ilmu dari buku ini, dari Alkitab ini ditransfer masuk ke dalam hati kita. Apakah disebut juga dengan firman seperti itu? Ya, Alkitab itu juga merupakan kumpulan daripada kesaksian-kesaksian para rasul mengenai sang firman itu. Tinggal kita percaya apa tidak. Tetapi sang firman itu bagi kami bukan tulisan. Sang firman itu bagi kami hidup. Jadi tulisan-tulisan para rasul yang ditulis dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian sampai Wahyu, itu untuk membawa kita mengenal sang firman yang hidup itu. Oke, sang firman yang hidup. Kita kembali lagi, Bu. Pada mulanya, berarti ini sudah menunjukkan sebuah hierarki, Bu. Pada mulanya yang mana nih? Bapak bicara Kejadian 1 apa Yohanes 1? Tadi berasal, pokoknya yang berasal, yang tadi dijelaskan udah panjang lebar itu kan bahwa Bapak ini adalah sumber asal daripada firman, daripada roh. Ya. Itu kan berarti tingkatannya ada, Pak, struktur. Namanya berasal usul, itu adalah sebuah struktur. Terus bagaimana dikatakan hingga dia adalah sebuah dia menyatu gitu. Ibaratnya kalau yang namanya struktur harus ada ketua dulu, baru ada bendahara atau sekretaris, kan? Jadi alat organisasi gitu ya? Enggak, bukan organisasi. Bapak adalah sumber dari roh dan juga firman. Ya. Berarti kalau berasal itu adalah kepunyaan, ibaratnya semua orang berasal dari Bapak, ibaratnya dari bumi juga berasal dari, ibaratnya dari penciptaannya gitu loh, Bu. Sebuah penciptaan. Dan itu pun kalau ada berasal berarti bukan dia yang pertama, bukan dia yang mula-mula. Iya. Kalau ada asal. Karena sumbernya dari Bapa. Dari Bapa. Jadi tidak mungkin dikatakan bahwa firman itu adalah yang awal dan ya tak berakhir, tak berawal dan tak berakhir, karena dia bersumber. Oke, sekarang saya tanya, Pak Gandhi, hakikatnya itu kan tubuh Bapak ini yang sejati ini kan Pak Gandhi, hakikat Bapak yang bisa saya lihat. Ya. Antara Pak Gandhi, akal budi Pak Gandhi sama roh Pak Gandhi itu mana yang alfa dan mana yang omega? Mana yang duluan dan mana yang terakhir, Pak? Sama-sama, bersama-sama. Ya sudah, semuanya itu jawabannya. Tapi kan ibaratnya tidak dikatakan bahwa otak saya bersumber, otak saya ini adalah sumber dari otak saya. Oke, sekarang kita bicara ke bagaimanaan ya Allahnya itu. Saya kasih Bapak gambaran sedikit sebentar. Saya bukain dulu. Jadi Bapak bisa memahami nggak Pak di dalam iman Kristen bahwa Allah itu tidak bisa tanpa firman dan rohnya. Bahwa firman dan rohnya itu kekal bersama-sama dengan dia. Iya kekal, tapi dari penjelasan yang panjang lebar dari tadi bahwa Bapak itu adalah sumber daripada firman dan juga roh. Adanya kata sumber berarti adalah usul, asal usul ya. Dari sebuah firman itu sendiri. Iya. Ya kan? Kalau itu sudah menjadi sebuah usul, adalah asal dari semuanya, berarti itu dikeluarkan semuanya. Asalnya dari saya, berarti itu ciptaan saya. Asalnya dari ibu. Yesus itu dilahirkan, Pak, bukan diciptakan. Iya, saya tahu. Yesus itu dilahirkan. Saya enggak kelari ke Yesus dulu, Bu. Saya masih berada di tadi Allah Esa, firman, dan juga Allah Esa itu adalah Bapa. Bapa itu adalah sumber dari segala firman dengan roh. Berarti yang dua firman dengan roh ini adalah asal atau sumbernya.
bersumber. Kalau bersumber Maaf Pak Gandhi, itu paham tentang kun dan iradah tidak Pak? Enggak, saya enggak masuk ke Islam loh Pak. Gini. Saya nggak membahas Islam. Saya hanya gini, pas yang saya khawatirkan ketika dialog lintas iman, Bapak belum memiliki pemahaman teologis tentang penjelasan ontologis atau ilmu kalam gitulah, ilmu tauhid atau apapun itu, Bapak tidak paham. Ya, ini yang saya pegang itu kitab Aluma Pak ya, Ahlussunnah wal Jamaah Pak Imam Asy'ari. Oke. Di situ dikatakan secara alkitabiah Pak. Iya, justru aneh sekali ketika Bapak mengatakan bahwa firman atau kehendak pikiran Allah itu diciptakan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dalam iman Islam, firman itu adalah kalamullah. Pak, sama. Jadi gini Pak, memahami esensi Allah ketika Bapak mengatakan firman diciptakan, Kristen tidak mengatakan itu diciptakan. Tapi enggak, dari penjelasan yang panjang lebar tadi, bahwa Bapak itu adalah sumber. Loh, memang dia sumber segala sesuatu, pencipta Pak. Bicara tentang prima causa Pak. Yang bisa yang namanya sumber Pak, itu adalah dia adalah asal dari semua. Berarti firman yang dikatakan tak berawal dan tak berakhir. Ini bahaya sekali. Bapak membuat blunder Pak. Bapak membuat blunder. Bapak ingin saya tunjukkan surah dalam Quran nggak yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sumber segala sesuatu? Saya tahu sumber. Saya cerita ini Bapak. Ini saya tidak membawa keislaman saya ke sini. Saya cuma membawa. Tidak bahas keislaman, kita bicara tentang gini Pak ya. Kita bicara tentang monoteistik dalam iman Abrahamik ya. Islam kan iman Abrahamik, katakanlah seperti itu, meskipun kita mempertanyakan dari mana jalurnya. Tapi kalau Kristen jelas imam Abrahamik gitu ya, Yudaisme juga. Iya, jadi gini Pak. Sebentar Pak, Bapak jangan iya dulu, Bapak jangan terlalu ofensif dan pressure. Enggak, saya enggak ofensif. Makanya Pak ya, makanya ketika kami sorry. Tidak, maksudnya gini, Bapak membuang waktu ketika kami sudah memberikan penjelasan dengan dalil yang jelas. Kok Bapak memaksakan premis Bapak? Itu justru apalagi itu menjadi blunder buat Bapak. Bukan karena penjelasan tentang ketuhanan gini Pak. Iman Kristen ya. Bahkan kalau Bapak melihat teolog mula-mula Islam di abad 7 sampai abad 10 ya. Di itu termasuk ada tahun 1300 ada Ibnu Rushd, ada Imam Al-Ghazali. Itu jelas kok mereka nyambung-nyambung saja ketika bicara lintas iman dengan teman-teman Kristen. Ya, gitu loh. Mengenai esensi Allah, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam kami ya hakikat tentang Elohim gitu ya, itu jelas. Kami tidak hanya ke Islam yang mungkin yang abad akhir-akhir ini saja yang mempolemikkan gitu ya, mungkin dari golongan Wahabi segala macam yang mempolemikkan mengenai penjelasan ontologis dari Tuhan gitu. Kita setuju kalau firman itu bukan Pak, firman itu gini, firman itu jelas bukan ciptaan Pak. Kami sudah menjelaskan itu. Ketika kami mengatakan sumber, sabar dulu. Loh, ketika kami mengatakan Bapa Allah yang esa, loh, itu ada dalilnya 1 Korintus 8 ayat 6 kok Pak. Hanya ada satu Allah yaitu Sang Bapa yang daripadanya bersumber dari segala sesuatu. Artinya sebagai prima causa, sebagai pencipta, itu jelas Pak. Apalagi yang Bapak mau artikan. Bentar satu-satu dulu Pak. Yang tadi sudah clear belum tuh Pak siapa? Belum, karena dari tadi memang semuanya Bapak bersumber dari Bapak semua Pak. Jadi yang nama Allah Subhanahu Wa Taala itu sumber segala sesuatu bukan Pak? Saya tanya. Ada nggak di dunia? Ada nggak yang di dunia? Awal saya pertanyaan. Ada nggak yang di dunia? Ada nggak sebentar? Ada nggak yang di dunia ini yang tidak sepengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan jin pun ciptaan. Semua bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini kan bertentangan. Pak Bigban dengan Pak Gandhi ini bertentangan. Makanya salah satu saja dari tadi saya melihat tuh anda sekalian paling bertentangan. Bertentangan. Kami harus memainkan yang bertentangan apanya? Bertentangan apanya? Bertentangan. Tadi Bapak mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sumber dari segala sesuatu, betul? Pak Bigban? Betul. Nah, sedangkan teman Bapak, kolega Bapak tidak menyetujui konsepsi tentang itu. Loh, siapa yang menyetujui? Allah itu satu-satunya Pak sumber. Ya. Tidak ada Allah yang lain. Dan dia disembah karena disembah. Nah, kalau tidak ada Allah yang lain itu bicara esa Pak. Esa itu adalah yang satu dan satu-satunya, itu bicara tentang entitas. Tidak ada entitas yang lain daripada Allah yang esa. Nah, kalau yang lain itu bukan Allah. Tapi kita sedang bicara tentang sumber. Disinilah kita tidak apel to apel.
yang disembah oleh kalian itu mempunyai sumber. Yang kami sembah itu tidak punya sumber. Nah, kami menyembah Allah yang esa, dia sumber segala sesuatu. Dia bukan bersumber dari manapun. Kekristenan itu menyembah Allah yang esa. Berarti bukan Yesus kan? Loh, ini tadi sudah saya jelaskan panjang kali lebar. Yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Pak, Anda tidak menyimak penjelasan saya. Tadi saya sudah jelaskan di Filipi 2 ayat 10. Dari tadi. Astaga, ini saya buka lagi ya. Astaga, ini saya buka lagi ya. Astaga, ini saya buka lagi dalilnya. Dari tadi Anda tidak satupun teman-teman muslim yang menggunakan dalil ya. Anda hanya menggunakan asumsi liar. Kami dari tadi menggunakan dalil ya. Nih, baca Pak ya. Dalil. Sebentar, sabar. Dengarkan saya dulu Pak ya. Ini siap. Pak Big Ban ini malas mencatat. Maaf ya, saya agak kasar. Dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ujungnya tetap bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita penyembahan kepada Yesus Kristus adalah penyembahan kepada kemesiasannya. Kemesiasannya ya adalah bicara tentang kepenguasaan. Jadi kata Tuhan atau dalam bahasa aslinya kurios itu berbeda dengan theos atau Allah. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris tidak menggunakan kata Tuhan, menggunakan kata Lord, bukan menggunakan God. Jadi ketika kami menyebut Lord Jesus atau Tuhan Yesus, itu bukan menyebut Allah Yesus, tidak Pak. Jadi penyembahan kepada Yesus Kristus tetap penyembahan kepada Allah yang esa. Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, nanti ngulang lagi penjelasan yang tadi 2 jam yang lalu. Masalahnya kalau Bapak ingin dialog lintas iman, Bapak pahami. Aduh, aku bisa mengerti, mesti sabar karena mereka kan menghitung jumlahnya Allah. Jadi ketika kita enggak itu rada enggak nyambung. Pak, ini ya. Oke, saya buka lagi nih Pak ya. 2 ayat saja Pak ya. Ini Yesus Kristus memerintahkan kepada kami. Masa kami bodoh berjemaah ya? Kan tidak mungkin ribuan tahun. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ada lagi ya, Rasul Paulus. Ada banyak sekali ayat-ayat tentang Allah yang esa ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa dan sebagainya. Kami kekristenan tidak diajarkan menyembah 3 Allah, Pak. Penyembahan kepada Yesus Kristus bukan menggantikan penyembahan kepada Allah, karena Yesus bukan Bapa. Itu ajaran bidat Yohanes Pentekostal yang sekarang lagi marah. Yang disalib itu Bapa, yang digebukin Bapa, yang menderita Bapa. Lu memang bukan, Pak. Kekristenan ribuan tahun tidak. Anda bagaimana sih? Anda menyembah khalifah tidak? Teman-teman yang lain ngomong Tuhan dia. Iya, Pak. Kalau dibilang Tuhan berarti disembah kan? Pak, Bapak-bapak yang terhormat, makanya sering mampir ke CIA. Kami ini kekristenan yang sejati, Pak. Ya kami berbasis kepada pengajaran mula-mula gereja para rasul. Bapak percaya para rasul kan? Bapak percaya rasulnya Tuhan kan? Muhammad kan rasul. Kami juga percaya rasul kami. Nah, para rasul mengajarkan, terutama murid-muridnya ya, seperti Irenaeus, Polikarpus, itu mengajarkan tentang kemanusiaan Yesus Kristus dan ketuhanannya seperti apa. Bukan untuk mensyirikkan. Justru di pengakuan iman Nikea, ketika kami menuhankan Yesus Kristus itu ada dasarnya, bukan kami menuhankan kemanusiaannya. Kealahannya bukan kami mengalahkan kemanusiaan Yesus Kristus. Salah. Gitu loh. Makanya tadi saya bertanya ketika Bapak bersyahadat gitu ya. Maaf saya tidak mau melenceng, Bapak tanggapi. Mengapa ada unsur manusia di dalam syahadat gitu loh. Karena dalam syahadat Kristen atau credo atau pengakuan iman Kristen tidak ada unsur manusia di situ yang kami alahkan, tidak. Bicara Yesus itu bicara tentang kemesiasannya, Al-Masihnya. Ya kita tidak tahu konsep Al-Masih di dalam Islam bagaimana, kita tidak tahu. Al-Masiyah gitu ya. Jadi kalau di dalam Quran Bapak dikatakan kafirlah yang mengalahkan Al-Masih, itu bukan menunjuk pada kekristenan. Itu menunjuk kepada bidat modalisme, sabelianisme abad kedua. Ketika di dalam Quran Bapak mengatakan kafirlah atau segala macam yang meninggalkan Tuhan, itu bukan menunjuk kepada kekristenan, Pak. Itu menunjuk kepada triteisme, politeisme, subordinasianisme. Itu sudah ada di abad kedua tentang oleh gereja saat itu.
Jadi ada ratusan Pak Injil gnostik Pak, Injil palsu. Ada ratusan pula aliran kekristenan. Karena saat itu dahsyatnya kekristenan merangsek ke berbagai wilayah, tetapi ortodoksi atau suninya lah di tempat Bapak ya, ortodoksi ajaran Kristen itu belum terbentuk sempurna, masih sifatnya berupa tradisi lisan, belum ada perjanjian baru. Ya, makanya banyak sekali Injil-Injil palsu, kitab-kitab apokrifa. Jadi yang di Quran itu jelas bukan menunjuk kepada kekristenan yang mula-mula, Pak. Itu menunjuk kepada bid'ah-bid'ah Kristen. Ada 103 bidat yang dikutuk oleh gereja selama 7 konsili, Pak. Nah, kalau Bapak mengetahui sejarah gereja, Bapak akan sangat objektif dan kami bisa temukan di dialog lintas abad mula-mula dari Islam. Itu jelas Pak, tidak ada pertentangan seperti ini. Gitu. Begini Bang, tadi saya menangkap bahwa dikatakan bahwa menyamakan bahwa Yesus itu adalah Allah, kan? Benar apa tidak? Lagi Pak, gimana? Yesus itu Allah, benar apa tidak? Firman-Nya adalah Allah, Pak. Ya, firman-Nya adalah Allah, sama saja bagi saya. Tidak Pak, penjelasan tentang Yesus tidak boleh langsung bypass begitu. Yesus adalah Allah karena Dia Sang Firman. Jadi bukan langsung kepada penjelasan bypass. Yesus adalah Allah titik, tidak Pak. Oke. Tidak boleh seperti itu. Firman adalah Allah. Benar apa enggak? Betul Pak, betul. Ya, karena di satu esensi dengan Allah. Firman dan Allah itu juga keduanya disembah. Benar apa enggak? Tidak ada yang menyembah Firman, Pak. Kami menyembah Allah yang esa. Jadi katanya begini, saya luruskan. Orang Kristen menyembah Allah yang esa sesuai dengan perintah Yesus. Ya, Allah yang esa di dalam iman Kristen adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam firman dan rohnya. Makanya ada Allah, firman-Nya, dan rohnya. Dan Yesus tidak disembah. Yesus disembah kemesiasannya. Bapak tahu kemesiasan tidak sih Pak? Aduh, tobat saya ini. Nah, mungkin kita perlu satukan persepsi, pengertian dari disembah dan menyembah itu Pak Edo. Buat teman-teman. Kalau mereka nggak tahu makna kemesiasan. Ketika kita membicarakan itu, baru kita tahu apa maksud disembah. Nah, teman-teman Muslim, apa pengertian disembah dan menyembah itu? Kita memang menyembah Yesus, tetapi bukan menyembah untuk menggantikan Allah, tidak. Makanya tadi saya buka dalilnya, Pak. Kalau dikatakan menggantikan, berarti harus mengakui bahwa ini Bapak tahu kemesiasan tidak, Pak? Lebih dari satu. Bapak tahu ketika gini, Pak. Ketika saya mengatakan kami menyembah Yesus kemesiasannya, ya, Bapak tahu artinya tidak itu, Pak? Apa itu Mesias, Pak? Karena di Islam pun ada Al-Masih, meskipun artinya mungkin mengusap. Saya nggak tahu dari mana kenapa mengusap. Gitu. Karena Mesias itu di dalam kami bukan tentang mengusap. Itu bicara tentang kepenguasaan hakikat dari Adam yang menguasa, yang kalau khalifah gitu ya. Ya Adam juga memiliki kodrat sebagai penguasa. Yesus Kristus penguasa langit dan bumi. Ketuhanan Yesus Kristus kemesiasannya adalah sebagai raja Pak kami, Pak. Dia adalah manusia sejati. Keilahiannya adalah pada hakikatnya dia sebagai Sang Firman. Itu yang diajarkan di dalam kitab suci, Pak. Memang akan meninggalkan koma. Karena kalau Allah bisa didefinisikan bukan Allah, Pak. Tapi itu misteri ilahi yang dinyatakan kepada kami dalam batasan-batasan tertentu. Ternyata Allah yang kami sembah ini bukan Allah yang bersembunyi. Tetapi Allah yang mampu menyatakan dirinya dan tinggal di tengah-tengah manusia, yaitu imanensi. Nah itu siapa? Apa Pak? Itu yang tinggal dan menjelma menjadi manusia itu Sang Mesias, Yesus Kristus. Sang Firman itu Pak. Sang Firman. Tuhan. Diulang-ulang udah 15 kali Pak, capek. Enggak, Firman itu kan tadi Tuhan dia bilang. Iya. Yang Esa. Tapi saya pusingnya begini, sebentar mengatakan tidak disembah, sebentar dikatakan disembah. Saya bingung gitu nih. Siapa yang mengatakan tidak disembah? Kami menyembah Yesus sebagai Mesias kami, Pak. Kami menyembah Allah yang esa. Jadi begini,
sujud hormat kami kepada baginda kami Mesias Yesua Hamasiah itu menjadikan pribadinya sebagai kiblat tujuan kami, Pak, yang mana di dalam dirinya ada sang firman yang memiliki mata rantai untuk menyembah Allah yang esa itu, Pak, sebagai sanad. Kenapa enggak langsung ke Bapak? Gimana? Bisa ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak langsung ke Bapak sebagai sumber utamanya? Karena sang firman itulah yang menyatakan Bapak. Bapak tidak pernah berbicara, bahkan suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Jadi melalui sang firman inilah Bapak dinyatakan supaya sesembahan kita sampai kepada Bapak itu sendiri, Pak. Iya, tapi iman lah, saya anggap ya, iman Kristen sendiri kan sudah mendapat pengajaran nih dari firman sendiri. Nah, setelah kita meyakini hal itu, kenapa nggak langsung ke Bapak gitu, sebagai semua sumbernya? Kenapa harus langsung ke Bapak kalau Bapak menghendaki, Pak, segala sesuatu harus melalui firman-Nya, Pak? Harus melalui firman-Nya ya dia? Karena di dalam Injil Yohanes ada syaratnya seperti itu ya? Ya, makanya ketika sang firman nuzul ke dunia, Bapak memerintahkan untuk semua malaikat menyembah dia. Ya kan? Bahkan kekuasaan tahta dia yang berbicara tentang kekuasaan langit dan bumi diserahkan kepada sang firman, sehingga ketika dia nuzul ke dunia dalam tubuh manusianya, semua mata umat terarah kepada dia, sujud hormat kami kepada baginda Yesus Kristus menjadikan kiblat kami. Jadi kami tidak perlu lagi kami berkiblat ke Yerusalem ataupun kemana, tetapi kami berkiblat kepada sosok pribadi baginda kami ini. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak, apakah firman itu kodim, kekal dan tidak diciptakan, atau firman itu diciptakan dan tidak kekal, Pak, atau sebagai makhluk? Mereka kalau di studi komparatif kayak gini nggak bisa jelasin, bro. Nah, ini makanya aku bikin kita susah. Nah, aku kasih di layar. Karena nggak ngerti ya menyelami konsepnya. Kalau ya pelan-pelan dicernakan memang, Pak. Ya. Nih teman-teman, ini aku kasih di layar. Ini adalah syahadat asli ya. Anda bisa lihat di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini adalah Sahih Bukhari 3180, kitab hadis-hadis yang meriwayatkan tentang perang. Ini adalah syahadatnya. Telah bercerita kepada kami, Syedakah bin Al-Fadal telah bercerita kepada kami, Al-Walid dari Al-Walid telah bercerita kepadaku, Umair bin Hani berkata telah bercerita kepadaku, Junadah bin Abu Umayyah dari Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi Anda ya mengatakan, barang siapa yang bersaksi, jadi ini adalah syahadat yang harus sebenarnya kalian katakan ya. Jadi kalau kamu bersaksi tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya artinya manusia, dan firman-Nya Allah yang diberikan kepada Maryam, dan rohnya Allah atau roh daripadanya, dan surga adalah hak atau benar adanya. Jadi syahadat aslinya orang muslim itu selalu menyertakan Isa. Kenapa kalian membuang syahadat ini, Pak? Dan bahwa Isa itu adalah utusan, ya sama seperti di dalam kitab kita, yaitu sang anak yang diutus oleh bapaknya, dan Isa itu adalah firman Allah dan roh Allah. Makanya di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72, gelarnya Isa itu adalah Rohullah dan Kalimatullah. Kenapa dalam syahadat Anda nggak menyatakan ini, Pak? Kenapa dipotong syahadatnya? Yang dua aja, sampean tanya kok jadi dua syahadatnya, ada Allah, ada Muhammad. Padahal syahadat itu kan saksi, persaksian kita kepada Tuhan. Kalau sekarang kalau kami mau menyaksikan seperti itu kayak Isa, loh kami dapat pengajaran Isa itu dari mana? Oh, seorang muslim itu mendapatkan pengajaran dari Quran dan rukun iman Anda mengatakan Anda harus mempercayai kitabullah, yaitu kitab-kitab sebelumnya dan juga semua nabi-nabinya. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa di dalam hadits sahih Anda, Bukhari 3180 ya, kemudian di dalam
Jadi ada di Bukhari 3180 dan Sahih Muslim, Pak. Sahih Muslim nomor 28. Juga ada di Bukhari 3435. Jadi ada beberapa hadis yang menyatakan. Ini adalah syahadatnya Anda. Kenapa kok Muhammad mengatakan demikian, Pak? Kenapa enggak Musa adalah utusan Allah, Nabi Khidir adalah utusan Allah, Nabi Soleh adalah utusan Allah. Kenapa syahadat ini menyertakan Allah, Muhammad, dan kemudian Isa yang adalah firman dan roh Allah? Dan Maryam. Mana Maryam? Mana di sini ada Maryam? Nggak ada. Ya, ini adalah syahadat, Pak. Ini adalah syahadat asli yang ada di dalam kan Bapak tahu ya bahwa syahadat itu tidak ada di dalam Quran, adanya di dalam. Jadi ini adalah hadis Bapak dari Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah syahadat aslinya Bapak. Iya kan syahadatnya ada Muhammad juga. Iya, mau tahu, tapi saya tanyakan. Tadi dikatakan kenapa Isa nggak disebutkan? Ini kenapa? Karena begini. Isa adalah hamba Allah, utusannya dan firman-Nya. Ya, sekarang begini, kami mengatakan kami bersaksi. Sekarang Isa mengajari apa sama kami? Loh, memang kami Muhammad ngajarin apa, Pak? Bapak ketemu Muhammad, sehingga Bapak mengatakan saya bersaksi. Peninggalannya ada. Loh, Isa juga ada, Pak. Peninggalannya bahkan bersejarah. Muhammad kita tidak menemukan. Saya katakan sama Bapak ya. Ini inskripsi tentang Muhammad, biografi tentang Muhammad tidak kita temukan dari sumber di luar Islam. Tetapi inskripsi tentang Yesus dan inskripsi Alkitab kita temukan sumber-sumber non Alkitabnya. Di dalam Bible aja banyak, Bu. Penjelasan orang-orang Bible ada banyak dari sejarah juga 100 tokoh-tokoh itu sudah ada. Siapa yang karang itu orang kafir, kan? Pak, dalilnya mana, Pak, dalilnya? Saya sudah baca itu sejak saya bertobat, Pak, tahun 98. Saya sudah baca 100 Muslim tokoh. Itu mendapat termasuk Hitler, Pak, di dalamnya, Pak. Enggak, sampai bilang tidak ada literatur selain di luar daripada orang Islam sendiri. Biografi Muhammad. Inskripsi yang Bapak itu siapa? Bapak bisa menunjukkan sama saya, Pak, ada inskripsi tentang Muhammad, batu prasasti yang ditemukan tentang Muhammad, ataupun biografi non Islam misalnya. Kalau Yesus kita menemukan, Pak, dari sumber-sumber. Berarti gini juga bisa dikatakan bahwa Yahweh yang punya prasasti, yang didapatkan prasasti itu berupa dewa. Aku nggak ngomongin Yahweh, Pak. Loh iya, kan sampai minta tanya prasasti. Yesus sama Muhammad. Iya. Tapi kan orang-orang dari orang-orang di luar Kristen sendiri juga ada Tadi yang premis Bapak mengatakan, kenapa kami bersaksi syahadatnya melibatkan Muhammad? Karena ada peninggalannya. Sekarang saya tanya, lu Isa juga ada peninggalannya. Nanti dulu, itu kan belum saya selesaikan dulu kalimatnya. Kan ditanya tadi peninggalannya apa? Peninggalannya itu Quran dan sunnah Nabi. Itu bisa dicek mungkin dari hadis-hadis dan yang sudah diceritakan oleh para sahabat itu dalam bentuk kitab-kitab yang lain. Nah, itu adalah peninggalan. Nah, sekarang kalau kita Mbak Sophia mengatakan itu harus ada Isa. Nah, sekarang kami mengatakan kami mengatakan harus ada Isa sih. Saya merasa aneh aja kenapa nggak ada kan? Muhammad kenapa nggak ada? Kenapa ya? Kalau kami mengatakan kami bersaksi dengan nama Isa. Nah, sekarang kami nggak dapat pengajaran apa-apa dari Isa. Saya nggak tanya itu, Pak. Yang saya tanyakan. Itulah kenapa. Kenapa. Ini kan saya menjelaskan nih. Kenapa Isa itu di dalam hadis Bapak, ini perkataan Nabi Bapak bukan ini, Pak? Ini perkataan Nabi Bapak bukan nih? Ya. Terus apa kata Nabi Bapak? Barang siapa yang bersaksi. Barang siapa tuh artinya siapa saja. Kalau dia mau bersyahadat atau bersaksi, dia harus bersaksi bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Muhammad hamba dan utusannya. Dan Isa adalah hamba dan utusan dan firman Allah yang diberikan kepada Maryam. Jadi kalau Muhammad itu hamba dan utusannya, Isa itu bukan cuma hamba loh, Pak. Hamba, utusan, firman Allah yang baca di bawahnya. Diberikan kepada Maryam dan Allah daripadanya. Benar. Baca di atasnya, baca juga bawahnya. Ya baca sudah. Enggak.
Gini, logikanya gini loh, Pak. Kalau ibu ke Filipina, orang-orang yang mu'alaf itu pasti memakai Isa adalah utusan Allah. Anda bisa searching di Google. Jadi ya, menurut pemikiran saya, karena pada waktu Islam datang, itu Isa sudah dituhankan. Makanya seharusnya disaksikan lagi bahwa Isa itu adalah cuma utusan Allah. Itulah Tuhan. Di sini tidak mengatakan Isa itu cuma utusan Allah, Pak. Isa itu hamba Allah, utusannya, ya betul. Karena di dalam utusan. Sebentar, Alkitab di dalam Alkitab juga mengatakan Yesus selesai. Tetapi nggak berhenti sampai di situ loh, Pak. Dikatakan nggak makan, Isa itu firman Allah yang diturunkan kepada Maryam dan harus sambil makan ini. Nah, berarti Anda aja mengartikan syahadat itu, syahadat yang ada di hadis itu ada mencerminkan kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu. Karena sebelum Islam ini ada, sudah ada kerajaan mayoritas ada di Yaman. Pertanyaan saya sudah bukan ada itu. Kristen. Pertanyaan saya adalah Bapak katanya mengikuti sunnah Rasul. Kalau bersyahadat harus mengikuti sunnah Rasul. Nah ini sunnah Rasul Bapak, kenapa nggak diikuti? Tapi kita Islam dari awal, bukan Islam. Coba Anda searching sekarang ini yang tahun 2000-an. Sekarang saya tanya, bersyahadat itu dari mana Pak dapatnya? Dari Quran, dari sunnah Rasul atau dari hadis? Iya dari orang-orang tua kita yang sudah bersyahadat, ya kan, dari itu turun temurun dari orang-orang tua kita. Iya dari hadis lah, orang tua kita belajar dari hadis. Kami bukan mualaf, jadi kami nggak perlu bersyahadat, nggak perlu bersaksi. Karena dalam pengajaran Islam sendiri, saya tanya, di dalam syahadat Bapak, ini kan syahadat lengkapnya seperti ini. Kenapa Bapak nggak mengikuti sunnah Rasul Bapak? Syahadatnya seperti ini. Iya, karena yang itu untuk orang yang mu'alaf, Bu. Kenapa bilang yang mu'alaf? Karena pada saat itu untuk mensyahadatkan orang-orang Kristen, terlebih dahulu adalah mengakui bahwa Yesus itu atau Isa itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kapan mensyahadatkan orang Kristen? Orang Kristen dan Yahudi dibunuh. Sampai mereka membayar jizyah, tidak ada mensyahadatkan orang Kristen. Loh, yang habis orang Madinah kalau memang mau dibunuh. Yaman. Saya tanya, Bapak syahadatnya kenapa tidak seperti perkataan Nabi, Pak? Syahadat Bapak nggak sama. Kita bukan mu'alaf. Ingat, kita bukan mu'alaf. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau mana dalilnya Nabi Muhammad berkata ini syahadat hanya untuk yang mu'alaf ya, atau hanya untuk yang dalilnya mana, Pak? Barang siapa yang bersaksi. Barang siapa yang bersaksi, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya. Ya udah, titik sampai situ. Ini Pak, tidak ada kata Muhammad ini kalau kamu syahadat ini untuk orang Kristen ya atau untuk orang mualaf. Saya tanya, Bapak katanya mengikuti sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul Bapak di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau syahadat harus begini, kenapa Bapak nggak ikuti?